pada garam, manis harus ada pada gula. Tapi hukum akal tidak pasti ada manis pada gula, tidak pasti ada asin pada garam. Maka harus diambil yang kita yakini adalah mungkin tidak pasti manis ada pada gula, tidak pasti asin pada garam. Kalau ada pasti harus ada asin pada garam. Asin itu harus ada pada garam. Manis itu harus ada pada gula. Kenapa? Karena setiap gula pasti manis, setiap garam pasti asin. Kalau ada, tidak bisa. Pasti ada, itu mungkin ada. Kalau Allah menghendaki gula pahit, kalau Allah menghendaki garam manis, tidak ada yang bisa menggantikan. Maka kita ambil hukum akal sebentar seperti itu. Apakah saya harus meyakinkan gula itu tidak manis? Karena menurut akal itu mungkin manis. Nah, kita akan jawab dalam segmen ke depan soal itu. Tapi sekarang adalah pendidikan menangkan syarat apabila bertabrakan dengan yang lain. Akal dengan adab menangkan ada, akal dengan syarat menangkan syarat. Selanjutnya baca ayat minum Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 3 hukum syarat. Ta'rif hukum syarat isbatu amrin bi amrin aw nafyuhu anhu bi wasitatil wad'il wadi'i wa huwa Allah Ta'ala al-muta'alaku bi af'ali mukallafina bi talabin aw bil ibahati aw wad'i lahum. Artinya menetapkan suatu perkara kepada sesuatu perkara yang lain atau menghilangkan sesuatu dari yang lainnya dengan melalui penetapan wad'i atau yang menetapkannya, yaitu firman Allah yang berkalian dengan pekerjaan orang mukallaf berupa perintah, larangan, anjuran atau tata cara pelaksanaan perintah dan larangan tersebut. Selanjutnya kita akan menyebut atau mempelajari hukum akal. Setelah kita berbicara hukum, kita bicara syarat, kita bicara akal, kita bicara adab, maka sekarang adalah hukum akal. Kalau sudah sampai isbatu amrin di amrin aw nafyu anhu, menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain dan mentidakadakan sesuatu dari sesuatu. Nah, yang menjadi hukum syar'nya adalah biwasitati wad'il wadi'i. Ini ayat yang panas. Melalui perantara, ini hukum syara ya. Biwasitati wad'il wadi'i, perantara yang menempatkan bahwa khitabullah ta'ala al-muta'allaqu bi af'alil mukallafina bitolabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Kalau syara yang menetapkannya adalah Allah dan Rasul. Menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau mentidakadakan sesuatu dari yang lainnya
melalui kerjaan orang mukallaf. Firman Allah yang isinya berkaitan dengan manusia yang tertaklif dan di dalamnya isinya adalah tolak, perintah atau larangan, awil ibahah atau anjuran, awil wad'i lahuma atau teknik pelaksanaan perintah dan larangan tersebut. Nah, itu kalau bunyi hukum syar'i itu isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu biwasitati wad'il wadi wa huwa kitabullah ta'ala al-muta'allaqu bi af'ali, firman Allah yang isinya berkaitan dengan manusia yang tertaklif, di dalamnya mengandung perintah larangan atau yang boleh, ya, awil wa'ilahuma, dan teknik cara pelaksanaan daripada perintah-perintah itu. Materi kata isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu, materi yang sama itu ya. Hukum akal, hukum syara, hukum adat itu sama. Sama adalah penetapan hukum. Hukum akal isbatu amrin li amrin, hukum syara sama isbatu amrin li amrin, hukum adat juga sama isbatu amrin li amrin. Yang membedakan adalah wasitatu wad'il wadi. Hukum akal tidak ditangguhkan kepada adanya yang menetapkan, dan hukum adat adalah hasil penyelidikan dari sering terjadi. Hukum akal tidak menunggu yang menentukan. Kepastian akal tidak menunggu. Kepastian akal tidak menunggu kepada yang memastikan, karena itu adalah logika akal. Kalau menunggu kepada yang memastikan, nah itu ini adalah salah. Keluar juga hukum adat. Kalau ada keputusan kalau akal tidak menunggu kepada yang memastikan. Jadi biwasati watil wadi'i adalah yang menyatakan ini bagian daripada hukum syara, karena kalau hukum akal tidak menunggu pihak yang menentukan. Seperti mana? Seperti menetapkan Allah itu bukan oleh akal. Tetapi kalau harus ada yang membuat, itu baru akal. Bahwa langit, bumi, kita semua yang adanya diawali dengan tidak ada, pasti membutuhkan yang mengadakan. Kepastian butuh kepada yang mengadakan, titik. Itu adalah bagian akal. Adapun bahwa itu adalah Allah, itu bukan akal. Sarah, kul man rabbus samawati wal ardh, kul lillah.
sampaikan mana itu mati lu mana kul ngan hiji mati lu ngan hiji teh sampaikan oleh kul man rabbus samawati wal arsatu eta anu nyieun langit teh saha atuh anu nyieun bumi teh bejakeun eta teh Allah. Nah jadi Allah ditetapkan dan anu menciptakan itu adalah menunggu keputusan Allah. Akal mah tidak menunggu, hanya menetapkan kudu aya nu ngayakeun, kudu aya nu nyiptakeun. Materi kata baca tuh. Materi kata isbatu amrin bi amrin aw nafyuhu anhu adalah materi yang mempersamakan antara hukum syara, hukum adat dan hukum akal. Materi kata biwasitatul wadi'il wadi'i adalah materi yang membedakan antara hukum syara dengan hukum yang lainnya. Hukum akal tidak menumbuhkan kepada adanya yang menetapkan, dan hukum adat adalah hasil penyelidikan dari sering terjadi. Ta'rif semacam ini menurut ilmu mantik termasuk kepada ta'rif had atau ta'rif yang terkuat. Materi kata wa huwa hibatullahi ta'ala adalah penjelasan dari materi. Coba saya tak. Loh. Ban. Saya tak sa. Enggak terangkeun wae tah. Ta'rif had. Dia cuma bikin belahara udah negara. Sok. Aduh. Kumaha mantek lah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kata Allah khitabullah adalah penjelasan dari biwasitatil wadil wadi'i. Wasitatil wadil wadi'i mantekna eta aya rok urang dieu teh. Al-hadu bil jinsi wa faslin wa qa'a wa rasmu bil jinsi wa faslin ma'a. Ta'rif ilmu mantek dibagi karena 3 bagian. Pertama ayat ta'rif tanbihi, kedua ayat ta'rif lahti, kadilu ayat ta'rif hakiki. Tina ta'rif hakiki eta dibagi kana 2. Hiji ayat ta'rif, 2 ayat ta'rif rosam. Ta'rif had dibagi 2, ayat ta'rif hadam, ayat ta'rif had naqis. Tina ta'rif rosam dibagi 2, ayat ta'rif rosam tam, ayat ta'rif rosam naqis. Fungsi ta'rif anu hakikat berarti fungsi di mana seseorang sama sekali tidak mengetahui akan hukum. Misal di sini menjelaskan tentang hukum syara, maka yang paling baik menggunakan ta'rif adalah ta'rif had, bukan ta'rif tanbihi, tapi ta'rif hakikat. Dan dari ta'rif hakikat itu yang paling baik tentunya adalah ta'rif hatam, karena pertama dibuat dari jenis, kedua dari fasal. Jenis sendiri adalah sesuatu yang memang di bawahnya tidak ada jenis lagi, tetapi ke bawahnya langsung ada nao, di atasnya masih ada jenis 2, itu jenis korin atau jenis faid, jenis wasat. Sementara fasol adalah pembeda dari satu jenis dengan jenis yang lain, dan fasol termasuk mahiyah. Mahiyah dalam kata lain adalah hakikat, sehingga takrif had yang ada di sini termasuk takrif yang paling kuat untuk mengenalkan sesuatu yang belum jelas terhadap orang yang memang belum paham tentang takrif. Jadi intinya takrif di sini menggunakan takrif hadam, takrif yang paling jelas untuk mengungkapkan hakikat daripada sesuatu, takrif yang paling baik karena tersusun dari komponen yang bisa membedakan
satu jenis hukum ataupun satu jenis dengan jenis yang lain. Terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kata wa huwa hitabullah ta'ala adalah materi kata biwasitatil wad'i adalah materi yang membedakan antara hukum syara dan hukum yang lainnya. Hukum akal tidak ditentukan kepada adanya yang menetapkan, dan hukum adat adalah hasil penyelidikan dari yang sering terjadi. Tarif semacam ini menurut ilmu mantik adalah takrif. Enggak setelah. Terus Materi kata wa huwa hitabullah ta'ala adalah penjelasan dari materi biwasitatil wad'i wa huwa yang menetapkan adalah firman Allah, baik langsung dari Al-Quran atau melalui sabda Rasulnya atau Al-Hadis. Adapun dan Allah dan Rasulnya dinamakan asyari'u atau yang menetapkan hukum syara. Oleh karena yang menetapkan adalah Allah dan Rasulnya, maka tidak seorang pun dari intervensi dapat. Terus dapat intervensi di dalam menetapkan hukum syara, dan bunyi hukum yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis secara langsung dan tidak langsung bukan hukum syara. Materi kata wa huwa khitabullahi, khitabullah yang menetapkannya adalah firman Allah langsung atau yang melalui Rasul sebagai utusan Allah. Jadi hukum syara adalah yang menetapkannya Allah dan Rasul. Allah dan Rasul kemudian disebut asyari'u, ya, yang menggelarkan. Asyari'u yang menggelarkan gelar, yang menggelarkan gelar, yang menetapkan. Oleh karena yang menetapkannya adalah Allah dan Rasul, maka tidak seorang pun ikut intervensi di dalam menetapkan syara. Jadi memang betul-betul tidak ada, Rasul tidak intervensi, karena apa yang disampaikan oleh Rasul adalah sesuatu yang diperintahkan dan diwahyukan oleh siapa? Oleh Allah. Dan iya datang juga sama Allah. Ganti ya modern. Tidak dapat intervensi di dalam menetapkan hukum syara. Tidak bisa dibeli, tidak berdasarkan apa kebiasaan, tidak berdasarkan juga pesanan. Beda dengan hukum-hukum yang bukan hukum syara. Kalau hukum bukan hukum syara itu ada pesanan, banyak pesanan-pesanannya. Tergantung siapa yang mesan. Dulu di apa? Idza ja'al muhik bi riswatin jabi min ayatillah. Itu coba dari mana itu? Idza ja'a di mana-mana datang sa'al muhiku anu menta ja'a tur datang bi riswatin kalawan mawa amplop, bawa duit, ja'a maka ngadatangkeun si kehente bihi ku sabab itu ayatilah kana ayat-ayatna Allah. Eta pandangankeun sing mangi. Idza jalmu bi riswati jabi min ayatillah eta tah. Itu manehanana eta anu mung patuh ka Nabi akhir zaman, anu mung narima ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nu majar maneh pangeranana hiji teh nyaeta 3 teh pagaweana kitu. Di mana-mana samina naon teh manehana ngadengekeun tapi ngarobah. Di mana-mana aya nu mere duit gede. Tuluy apa jadi eusi wahyu Allah atau firman Tuhan tuh manehana mah tergantung pemesanan gitu. Sehingga penak kalau syara itu tidak bisa mutlak, itu Allah tidak ada pesan-pesanan. Ada pesanan penguasa, ada pesanan politik, ada pesanan pengusaha besar. Kerengenah-ngenah datang we pesanan geraya acara di TV datang pesan di mana datang pesan di pemerintah eureun heula aya pesan di pemerintah keur nyampikeun pesan pemerintah aya pesan ti rokok eureun heula jadi eureun pemerintah ge ku rokok. Nah, mutlak hukum syara itu tanpa intervensi manusia di dalam menentukan hukum. Dan bunyi hukum yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis secara langsung dan tidak langsung, maka itu bukan hukum syara. Sekali lagi, bunyi hukum yang tidak bersumber dari Al-Quran, bukan bersumber dari Al-Hadis, ya, itu bukan lagi namanya hukum syara. Karena yang hukum syara tidak ada berdasarkan estimasi keinginan, nggak ada, hanya mutlak Allah dan Rasul. Adapun bunyi hukum pendapat para mujtahid, ada kan hukum pendapat para mujtahid kan itu bukankah di sana pun ada unsur intervensi manusia yang kita terima tidak seutuhnya tetapi sudah dikelola oleh para ulama, para mujtahid. Apakah itu bukan syara di dalamnya? Nah, adapun bunyi hukum yang diambil oleh para mujtahid dan bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, itu termasuk dalil-dalil hukum syara, dalil syar'i, itu jadi argumen dan itu dimenangkan, dibolehkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Silahkan komentar lagi Pak. Pada Pak Nur Bang, benar tentang itu. Dalailu syar'i, dalailu syari eta sok. Bangga, sok Pak Iman atuh lah. Diwincik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu adalah dasar daripada definisi hukum yang membedakan
dari hukum akal, hukum adat ataupun hukum syara adalah yang menetapkannya. Kalau hukum syara, maka yang menetapkannya adalah syari. Kalau hukum adat, yang menetapkannya adalah kebiasaan manusia. Apalah hadap ke tarta? Hadap di hadap. Tah gitu. Kalau hukum Hadap deh sedikit. Tah gitu. akal, yang menetapkannya adalah Akal. Sementara di sini disebutkan bunyi hukum para pendapat mujtahid bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka termasuk dalil-dalil syarak, sehingga ini bisa disebutkan dengan hukum syarak karena bersumbernya dari syarak. Sehingga kalau kita berbicara tentang hukum yang disampaikan oleh para mujtahid, itu sudah tidak bisa disebutkan lagi dengan hukum akal. Meskipun para mujtahid menggunakan pemikirannya untuk menetapkan sebuah hukum itu berdasarkan akalnya, karena disandarkan dengan adanya Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh, Aqimis sholat hukumnya menjadi menetapkan hukum wajib terhadap sholat. Itu bukan pure murni dari akalnya saja, tetapi para mujtahid membuat sebuah qawaid yang bersumber dari Al-Quran dengan amrul mutlaq yang syar'ul wujub. Maka ketetapan wajibnya sholat itu berdasarkan akal yang mastanadnya itu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka itu tidak disebutkan dengan hukum akal, melainkan disebutkan dengan hukum syara karena bersumbernya dari syara. Adapun hukum akal di sini ini tentang dimengerti atau tidak dimengerti. Hukum akal di sini tentang dimengerti atau tidak dimengerti. Kalau bertalian dengan masalah hukum adat, itu tentang biasa ataupun tidak biasa. Kalau menjelaskan tentang hukum syara, itu tentang aturan, kewajiban perintah dan larangan. Artinya ini misalkan berkaitan dengan hukum syara, sholat itu hukumnya wajib, bukan berdasarkan akal mengerti bahwa ada kewajiban bagi umat manusia untuk melaksanakan sholat, bukan arah ke sana. Karena hukum sholat itu, wajibnya sholat itu termasuk hukum syara yang menetapkannya adalah mujtahid dengan akalnya mengungkap tuntas tentang rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau hukum akal di sini tentang mengerti dan tidak mengertinya. Contoh, seperti halnya Allah itu bersifat kudrat. Akal menetapkan Allah akal menetapkan bahwa dimengerti oleh akal logis apabila Allah mempunyai ataupun tersifati dengan sifat kudrat berdasarkan fakta yang ada. Sebaliknya akal tidak mengerti, tidak memahami, bahkan tidak akan menerima apabila Allah tidak tersifati dengan sifat kudrat. Maka hukum akal di sini lebih ke arah pemahaman secara akal yang berkaitan dengan jeung teu ngartina. Hukum akal ngarti jeung teu ngarti, hukum adat biasa teu biasa, hukum syara parentah jeung larangan. Fikih itu bersifatnya dhoniyah, tapi dhoniyahna nu deukeut kana yakin karena bersumberna kana Al-Qur'an, jeung bisa disebutkeun hukum akal, tapi eta tetap hukum syara. Oke, ya. Aduh, guru palinter ya. Siap, pinter siap? Siap dah? Itu ngulang lah beda.
Ada setelah menyelam ternyata laut itu dalam. Dan digajar ku pangeran ngarti nuhun teu ngarti nuhun merelmu masaha Allah merelmu dan urangna ulah bodoh dihaja ulah bodoh mana bodoh dihaja kaos kalakuan urang bodoh dihaja waktu ngaji teu ngaji. Adapun bunyi hukum pedang sudah. Demikian pula Rasulullah SAW berikan jaminan, idza akabal hakim fastahada fa asaba falahu ajrun wa idza akabal hakim fa akhta falahu ajrun wahidun, di mana estimasi pemikiran sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah, maka para mujtahid dia mendapat 2 pahala. Tetapi kalau dianggap oleh Allah tidak sesuai dengan yang dimaksud, tidak salah, tetap dibenarkan, tetapi hanya mendapatkan 1 pahala. Ini tidak ada dalam firman Rasul yang menyatakan ijtihad para ulama itu salah, tidak ada. Yang ada adalah sesuai, tepat atau tidak tepat dengan sesuatu yang ya karena di ijtihadan ogenan poin atau dijelas memual kosi ijtihad para ijtihadan ge karena apa? Karena gelap, tidak ada yang bisa dipegang, maka berusaha meramu dari beberapa Quran, ayat-ayat dan hadis-hadis, lalu kemudian disinkronisasikan dengan fakta yang ada, akhirnya lahirlah sebuah kesimpulan yang menggunakan akal, ya, yang bereferensi tetap daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau adanya Allah, akal itu tidak menunggu, tidak punya referensi, sehingga tidak bisa menetapkan bahwa pencipta itu adalah Allah. Hanya harus ada yang menciptakan. Karena apa? Logikanya tidak ada referensi. Tapi kalau ini wajib, ini haram, ini sunat, ini makruh, referensinya jelas. Ada firman Allah, ada sabda Rasul. Ya. Nah, maka pemikir-pemikir yang bereferensi daripada Quran dan Al-Hadis, lalu kemudian sesuai enggak ini dengan yang dimaksud oleh Allah? Oh sesuai, Allah kasih 2. Wah, dia mah terakur ya, bener tapi tenaon, temeneran. Nah itu mah tetap tidak salah, tetapi hanya 1 dia dapat apa? Dapat pahala. Ampun, Rolis. Ampun. Nah, oke. Jadi hadis ini juga menyatakan bahwa para mujtahid itu tidak salah. Tapi kan untuk beristihad itu tidak gampang. Dalam hadis tersebut tidak terdapat data-data yang mempermasalahkan para mujtahid, walaupun pendapatnya tidak tepat kepada sasaran dari Allah dan Rasulnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pendapat para mujtahid tersebut adalah benar, boleh dilaksanakan dan diikuti. Tapi ya untuk beristihad itu persyaratannya sangat luar biasa. Silakan Pak. Syarat-syarat mujtahid. Catat deh. Sing rumasa abelet deui, ulah sok api-api pinter. Aing ge ngaji deui teu ngarti teh. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu pas di bawahnya nanti dikasih. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat mujtahid itu ada 3. Pertama, al-arifu bidalailil fiqhi al-ijmaliyah. Al-arifu bidalailil fiqhi al-ijmaliyah. Ulah kulaten, sampaikan we. Ulah kulaten. Sok Arab. Al-arifu bidalailil fiqhi al-ijmaliyah artinya mengetahui akan dalil-dalil fikih yang bersifat ijmali, yang bersifat mujmal, global. Contoh seperti halnya amrul mutlak yang syarifu lil wujub. Amar mutlak mengaitkan karena wajib. Sehingga kalau misalkan sholat itu hukumnya wajib, disandarkan kepada aqimis sholat paling dulu isamsi. Itu aqimis sholat bukan lagi dalil ijmali, tetapi termasuk dalil tafsiri karena menjadi rincian dari dalil ijmali. Balik deui. Syarat pertama adalah al-arifu bidalailil fiqhi al-ijmaliyah, mengetahui akan dalil-dalil fikih yang bersifat ijmali, seperti amal mutlak itu memberikan faedah akan wajibnya sesuatu. Artinya segala bentuk amal itu hakikatnya wajib. Segala bentuk amal hakikatnya wajib. Di antara rincian amal, 1, aqimis sholat liduluki samsi. Itu aqimis sholat termasuk rincian daripada amal karena di sana terdapat lafaz aqim. Aqim itu fi'il amal, sehingga yang mempunyai makna amal. Maka aqimis sholat adalah bagian rincian dari segat amal. Sehingga apabila seseorang mendasarkan hukum wajib terhadap aqimis sholat, itu bukan pada dalil ijmali tetapi dalil tafsiri. Dan hukum wajib itu berdasarkan dalil ijmali, mutlaqul amri yang syariful wujub, ataupun mutlaqun nahyi yang syariful hurmah. Itu merupakan dalil ijmali. Mutlaknya larangan itu ataupun larangan secara mutlak itu berfaedah pada haram. Contoh, wala taqul lahum wala tusyriku bihi syai'a wala taqul lahum ma'fin wanharhuma. La taqul lahum ma'fin, jangan membicarakan terhadap kedua orang tua. Maka ini termasuk rincian daripada nahi yang secara global, la taqul nahi secara global itu termasuk dalil ijmali, mutlaq nahi yang seperti wujud. Yang kedua, ada wabituruk istifadatnya. Artinya wabituruk istifadatnya. Artinya seseorang ataupun seorang mujtahid harus mengetahui jalan mengambil faedah dari berbagai dalil ijmali. Di antaranya ada yang dinamakan dengan murajihat, seperti menggunakan yang disampaikan murojaah itu sesuatu yang mengunggulkan. Jadi ada bagian-bagian yang dimana antara satu dalil dengan dalil yang lain itu bersifat kontradiktif. Ada bagian di mana satu dalil dengan dalil yang lain itu bersifat kontradiktif. Maka seorang mujtahid itu harus mempunyai jalan untuk mengolah dalil
dengan menggunakan murojaah. Murojaah itu sesuatu yang dapat mengumpulkan satu dalil dari dalil yang lain. Sehingga contoh seperti halnya al-jam'u baina dalilain Allah min misqati ahadihima. Mengumpulkan dua dalil itu lebih utama daripada mengumpulkan salah satunya. Nah, itu takanan-takanan teknis di mana seorang mujtahid menetapkan suatu hukum berdasarkan dalil yang bersifat kontradiktif. Nah, hukum an-ziyaratil kubur. Pertama, ziarah kubur itu hukumnya dilarang. Kenapa? Karena adanya hal-hal yang memang kalau terjadi ziarah kubur itu akan mengakibatkan kekuburan. Seperti halnya yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam sebagai awal di mana makam-makam orang-orang soleh dijadikan sebuah gambar, kemudian dijadikan sebuah patung yang tadinya meminta kepada Allah dengan kebodohan, sehingga bukan meminta lagi kepada Allah tetapi meminta kepada foto dan patung. Hal itu terus terjadi. Nah, dikhawatirkan dengan kurangnya nilai-nilai ketauhidan, maka kata Rasul Mekah menyampaikan nahyatukum an ziyaratil kubur. Setelah ketauhidan yang digodok selama 13 tahun, fazuruha, maka silakan kalian berziarah. Nah, ini tentu ada kebingungan. Kebingungannya ari baheula dilarang, ari ayeuna diparentah. Kumaha lamun misalkan aya dua dalil baheula dilarang, ayeuna diparentah, maka itu harus ada murojaah di antaranya. Fazuruha, sehingga ada pernyataan qawaid usul fikih anna amro ba'da nahi yang sebilal ibahah. Apabila ada amar setelah nahi, maka itu menunjukkan pada ibahah. Kenapa? Karena nahinya seolah dihapus, yang ada tinggal amalnya. Sehingga amal di sana tidak digunakan secara hakiki, tapi amal digunakan secara majazi. Karena penggunaan amal tidak setiap amal itu menunjukkan sesuatu yang wajib, akan tetapi bil amal bisa juga menunjukkan sunnah. Wa minal laili fatahajjad, bisa juga menunjukkan ibahah, seperti halnya kulu wasrobu, itu amal. Cuman hanya saja amalnya kalau wajib berarti hakikat, kalau sunat ataupun mubah berarti itu penggunaan secara maknawi. Yang ketiga, harus memiliki sifatan mujtahid. Harus memiliki sifatan mujtahid. Di antara sifatan mujtahid, seseorang bisa dianggap sebagai mujtahid, artinya orang yang dapat memutuskan satu hukum itu harus mempunyai sifatan-sifatan. Satu, muqtadir fi kalam, fi ilmu kalam, ngejeunah dina ilmu kalam, dina tatanan bahasa Arabna ngejeunah, dina balaghahna ngejeunah, dina fiqihna ngejeunah. Ngejeunah dinya teh lain apa setengah-setengah, tapi ngejeunah dinya teh menguasai muqtadir ngejeunah teh. Jadi kudu rata ilmu, sehingga disebutkan sebagai seorang bahasa pemimpin kitab ayat al-alim, al-alamah, ayat al-ulama. Al-ulama itu segat mubalaghah, artinya 12 poin insyaallah. Secara lugawi insyaallah dikuasai. Nah, sifat mujtahid itu harus dikuasai. Bahasa Arabna termasuk ilmu nahwu, balaghah dan lain sebagainya itu dikuasai. Arti dikuasai, maksud yang maksud dengan muqtadir menguasai itu tatkala diberikan pertanyaan itu bisa mempersiapkan.
Jadi sanajan ditanya dia langsung nggak jawab, tapi bakal jawab mereka mutadir. Seperti halnya Imam Ahmad. Di sini sampaikan seperti halnya Imam Ahmad yang ditanya tentang 40 masalah, beliau menjawab 6, kalau tidak salah menjawab 6. Maka sesana tidak jawab itu tidak menurunkan status beliau sebagai seorang mujtahid. Kenapa? Karena beliau muhayyikun, artinya dipersiapkan untuk menyampaikan hukum. Beliau pasti akan bisa menyampaikan hukum. Jadi itu mutadir, artinya orang yang kompeten dalam segala bidang ilmu meskipun tidak langsung dijawab, tetapi pertanyaan itu akan segera terjawab dengan skill yang ada. Jadi ada 3 syarat mujtahid. Pertama, mengetahui dari fikih al-ijmali, jalan ngalap faedah karena itu ada dalil melalui murojaah nomor 3 ngayahokeun karena sifat al-mujtahid. Sifat al-mujtahid kudu aya di antarana mujtahid ngejina dina bilang-bilang ilmuna. Nah, ya usuli seringkali Baik, Ribbana bima yamtana Rabbi alina alladhi yafa'una Faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana